Hai semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Seperti yang udah ada di judulnya, kali ini aku mau bikin video perlengkapan yang aku beli untuk bayi dan untuk ibu menjelang melahirkan. Nah, sebagian besar produk-produk yang aku beli ini, aku belinya melalui Shopee. Nah, nanti aku akan tulis linknya di description box, di mana tempat-tempat aku belanja. Dan untuk harganya nanti aku akan cantumin aja di layar. Oke, sekarang kita akan mulai dari perlengkapan bayi dulu yuk. Nah, yang pertama ini adalah 2 set baju bayi gitu. Aku beli di toko yang sama. Sebenarnya kata orang 1 set aja juga cukup, tapi aku buat jaga-jaga beli 2 set dan memang harganya juga nggak terlalu mahal ya mams. Jadi yang pertama ini yang motif polkadot, dia bahannya lebih soft daripada yang satunya, yang kain polos maksudku. Dan kita udah dapet 3 pieces baju lengan pendek kayak gini. Terus sudah dapat juga 3 pieces baju lengan panjangnya, 3 pieces baju lengan kuntungnya kayak gini. Terus udah dapat juga 3 pieces celana kolornya kayak gini, dan 3 pieces celana panjang. Nah, selanjutnya baju yang polos ini dia bahannya lebih tipis daripada yang polkadot tadi, tapi masih cukup nyaman kok mams. Pas aku edit video ini aku udah cuci bajunya dan bajunya aman-aman aja dicuci, dia nggak berbulu. Terus yang kita dapet sama kayak yang tadi, ada 3 pieces baju lengan kuntungnya kayak gini, terus 3 pieces juga baju lengan panjang, 3 pieces baju yang lengan pendeknya, 3 pieces celana panjang. Nah, plusnya dia dapat celana pendek yang kayak gini ya mams, jadi dia memang lebih banyak sedikit dari yang polkadot tadi, dan dapat juga 3 pieces celana kolornya. Selanjutnya adalah handuk. Ini aku beli 2 jenis handuk supaya ganti-ganti gitu. Jadi yang untuk dari segi bahan, yang pink ini tuh lebih halus daripada yang kuning. Tapi memang yang pink harganya sedikit lebih mahal. Terus yang pink ini dia nggak sebesar yang kuning ya mams ukurannya. Nah, untuk yang kuning ini dia bahannya juga masih lembut, tapi memang agak bulu-bulunya tuh rada jatuh gitu pas dicuci. Terus dia plusnya ukurannya tuh kayak lebih gede gitu mams. Nah, selanjutnya adalah bedong bayi. Ini aku beli nya satu paket tuh dapat 4. Nah, untuk motifnya tuh lucu-lucu, sederhana gitu. Bahannya ini kaos, jadi bahannya adem, jadi nggak bikin bayi kepanasan gitu loh mams. Dan ukurannya segini. Nah, karena di perlengkapan yang baju tadi itu kita nggak dapet topi dan juga sarung tangan, jadi memang aku beli topi dan sarung tangannya terpisah ya mams. Di sini tuh untuk topinya ada 3 jenis topi yang bisa dipakai untuk di rumah. Terus satu lagi topi yang bahannya tuh agak tebal untuk dipakai keluar. Terus juga ada 3 paket sarung tangan kayak gini. Nah, satu paketnya itu udah ada isinya 1 pasang untuk sarung tangan dan juga 1 pasang untuk sarung kakinya. Nah, untuk dari segi bahan, yang warna putih biru dan putih kuning ini bahannya standar aja, tapi memang harganya juga lebih murah mams. Terus kalau untuk yang bermotif ini tuh memang bahannya lebih lembut, tapi harganya sedikit lebih mahal. Nah, selanjutnya adalah kaos kaki. Yang kaos kaki yang 2 pasang ini tuh ternyata ukurannya gede ya mams, jadi bisa dipakai nanti-nanti aja atau dibeli nanti juga. Nah, yang 3 pasang di bawah ini tuh ukurannya lebih kecil, jadi tuh kalau bayi tuh kan nggak pakai sepatu ya mams, jadi pakainya kaos kaki dulu. Jadi bisa dipakai ini untuk pergi-pergi gitu. Lanjut ke gendongan. Di sini aku beli gendongan instan. Nah, jadi ini tinggal dipakein aja gitu ke badan ibunya, kayak gitu.
yang aku beli ini ukurannya XL. Jadi dia memang ada beberapa macam ukuran gitu. Jadi bisa disesuaikan juga sama badan ibunya. Oke, selanjutnya yang ini adalah 2 washcloth dan ada 8 pieces washcloth. Nah, yang si washcloth ini aku nggak beli, dikirimin mama, jadi aku juga kurang tahu harganya, Mams. Nah, untuk yang washcloth ini satu kotaknya gitu udah ada isinya 8, dan bahannya memang nggak terlalu tebal, tipis tapi lembut ya, Mams. Jadi bisa kita pakai untuk kalau ngelap babynya habis pipis, habis mandi kayak gitu, Mams, atau habis pup juga. Selanjutnya ini adalah selimut bayi. Nah, yang paling atas ini tuh selimut yang ada topinya. Jadi bisa kita pakai untuk kalau mau ajak babynya keluar atau pulang dari rumah sakit. Nah, ini juga udah dikasih gantungan gitu pas kita beli. Dan ini bahannya lembut banget. Aku suka banget nih sama selimutnya. Terus ini ada 2 selimut biasa, nggak ada topinya. Dia bahannya sama kayak yang tadi, Mams. Bahannya juga lembut, jadi ini bisa dipakai untuk di rumah gitu ya, Mams. Selanjutnya adalah popok kain. Ini satu plastiknya itu isinya 1 lusin 12. Jadi karena aku juga belum tahu nanti pas udah lahir bayinya nanti langsung pakai popok yang instan apa yang popok kain gini, jadi dibeli aja untuk jaga-jaga. Nah, yang ini adalah bantal peyang untuk alas kepala tidur bayinya. Terus yang di bawahnya adalah perlak kalau misalnya kita ganti popok atau pas bayinya habis mandi gitu ya, Mams, jadi diletakin di sini. Nah, yang biru ini tuh ukurannya lebih besar, jadi bisa dipakai untuk di rumah. Kalau yang ungu ini tuh ukurannya lebih kecil, jadi bisa dipakai kalau pas lagi keluar ya, Mams. Kalau yang ini adalah alas ompol bayi. Ini dipakainya di atas tempat tidur bayi gitu, di atas kasur. Nah, supaya kalau bayinya misalnya pipis nggak langsung merembes ke kasur gitu ya, Mams. Dan ini bahannya kain, jadi bukan bahan yang kayak perlak tadi. Nah, selanjutnya ini adalah gurita instan. Nah, sebenarnya dokter bilang dan bidan juga bilang sekarang itu udah nggak perlu pakai gurita lagi ya, Mams. Jadi kalau misalnya mau babynya hangat itu cukup pakai kaos aja gitu. Tapi aku udah terlanjur beli dan untungnya belinya nggak banyak ya, Mams. Belinya 3, jadi kalau nanti nggak kepake juga ya nggak sia-sia banget lah gitu. Selanjutnya yang ini adalah penutup mata untuk bayi kalau misalnya nanti bayinya dijemur ya, Mams. Jadi di belakangnya tuh kayak ada rekatannya gitu. Nah, kalau yang ini adalah serbet bayi yang bisa dikalungin di lehernya. Jadi di belakangnya itu ada perekatnya gitu. Nah, fungsinya kalau misalnya ngelap babynya kayak habis minum susu, gumoh gitu loh, Mams. Jadi tinggal dilap gitu. Nah, selanjutnya ini adalah apron untuk bayinya kalau udah makan. Sebenarnya ini bisa dibeli nanti-nanti aja, Mams. Tapi karena ini ada di online shop yang aku beli barang-barang lain, jadi kayak sekalian aja gitu. Nah, yang satu ini bahannya silikon, kalau yang biru ini bahannya plastik. Dua-duanya ada tempat tampungan untuk remah-remah kalau misalnya makanan bayinya jatuh gitu ya, Mams. Nah, lanjut ke perlengkapan perawatan kulit bayi. Di sini tuh aku ada beli 2 jenis telon, yang satu krim, yang satunya lagi minyak. Dari segi aroma yang krim ini tuh wanginya lebih strong, yang minyak yang mereknya Doodle ini tuh wanginya lebih soft, Mam. Tapi dua-duanya tetap enak kok. Nah, kalau yang ini adalah baby oil. Ini sebenarnya punya aku, Mams, yang biasanya aku pakai untuk bersihin make up. Tapi ini fungsinya untuk bayi, untuk pijet-pijet bayi gitu ya, Mams. Selanjutnya adalah baby lotion dan baby diaper rash cream. Nah, sebenarnya aku juga punya yang Vaseline ini, dan ternyata pas aku baca si Vaseline ini juga bisa dipakai untuk mengatasi
ruang popok dari bayi gitu ya Mams. Jadi kalau Mams di rumah ada Vaseline ini, nah ini mungkin bisa dipakai kalau bayinya lagi ruang popok, tapi disesuaikan lagi aja sama kebutuhan dan kecocokan kulit bayi. Nah selanjutnya ini adalah sampo dan sabun mandi bayi. Jadi udah 2 in 1 gitu. Ada hadiahnya juga baby hair lotion. Terus aku memang beli yang gak terlalu ukurannya besar supaya tahu nanti babynya cocok apa enggak ya Mams. Terus selanjutnya adalah pembersih botol dari bayi. Nah ini tuh yang mereknya Sleek. Terus ada juga deterjennya, yang ini deterjen untuk mencuci baju bayi. Nah selanjutnya adalah tisu basah. Ini tuh tisu basah khusus bayi gitu. Aku beli satu gratis satu, jadi lumayan hemat ya Mams. Terus ada juga tisu keringnya yang khusus untuk bayi. Sebenarnya kalau aku pakai yang merek biasa aja Mams, tapi karena ini katanya lebih lembut, jadi ya marilah kita coba. Nah kalau yang ini adalah popok ukurannya yang S untuk berat bayi 4-8 kilo. Ini tuh aku beli yang kecil dulu, cuma 40 pads. Terus semoga nanti bayinya cocok ya Mams, karena ini tuh pampersnya harganya murah. Dan selanjutnya adalah ini tisu bulat untuk bersihin kalau bayinya kayak habis pup gitu. Yang ini adalah tempat penyimpanan ASI. Nah ini aku beli yang mereknya Gea, dapat 30 pieces gini Mams. Nah kalau nggak salah isinya sih satu plastik itu bisa menampung 120 mili ASI ya Mams. Nah selanjutnya ini adalah perkakas perlengkapan bayi gini. Ada sikat gigi bayi yang terbuat dari bahan kayak silikon gini. Terus ada juga termometer. Terus ada juga 2 jenis sisir bayi kayak gini. Terus ada penyedot ingus. Terus ada juga gunting kuku, gunting biasa. Dan ini adalah alat pembersih kuping atau pembersih hidung dari bayi gitu ya Mams. Terus ini untuk kikir kuku bayi, dan ada juga pipet untuk alat tetes alat tetes obat. Nah kalau yang ini tuh aku udah terlanjur beli terpisah, penyedot ingus dan sikat gigi bayi gitu. Jadi kalau misalnya Mams mau beli perintilan gini, mendingan beli yang satu paket gini aja Mams, jatuhnya lebih hemat. Oke, kalau ini adalah peniti untuk bayi gitu yang ukurannya besar. Jadi kalau misalnya ada yang longgar-longgar celana atau popoknya, nah bisa dipakai ini Mams. Kalau ini adalah alat korek telinga bayi, dan yang ini adalah stiker anti nyamuk. Nah ini bisa ditempel di sekitar tempat tidur bayi gitu. Nah yang aku baca, satu stiker gini tuh bisa bertahan sampai 24 jam. Nah selanjutnya aku beli juga lap khusus perlengkapan untuk baby gitu. Nah yang biru ini tuh bisa masuk tangan kayak gini, jadi kalau misalnya mau ngelap botol-botol gitu ya Mams, jadinya lebih enak. Nah selanjutnya ini adalah kotak dan spons untuk menyimpan pencuci botol dan juga si sponsnya khusus untuk perlengkapan bayi gitu. Ini aku beli sponsnya juga, dan aku beli penutupnya gini tempatnya supaya terpisah ya Mams, punya bayi dan punya orang dewasa. Nah selanjutnya ini adalah botol bayi. Aku beli 2 botol, yang satu ukurannya sedang, yang satu ukurannya kecil. Aku beli satu-satu dulu. Terus habis itu ini adalah baby cup feeder. Nah ini untuk ngasih babynya minum ASI gitu. Jadi dokter saranin
kalau misalnya babynya kayak ditinggal sama pengasuh atau sama bapaknya gitu ya mams. Jadi ngasih asinya itu pakai baby cup feeder gini supaya nggak bingung puting. Nah kalau yang ini adalah tempat untuk menyimpan botolnya tadi tuh, jadi udah ada saringannya gini. Kalau kita habis cuci tuh jadi airnya merembes ke bawah gitu ya mams. Dan dia juga udah dapat tutupnya, jadi aman dari hewan-hewan gitu mams. Oke, selanjutnya ini adalah ember. Yang satunya dipakai untuk ember kain kotor, yang satunya lagi untuk ember cuci gitu. Nah aku juga beli brush yang 3-in-1 gini. Jadi yang pertama itu ada sikatnya aja, terus ada juga yang ada sponsnya gitu ya mams. Terus ini ada juga penjepit baju kalau misalnya kita jemur pakaian baby. Nah yang ini adalah gantungan baju bayi, dia isinya 30 stick gitu mams. Nah selanjutnya ini adalah tong sampah yang aku akan taruh di kamar. Jadi ini tinggal nanti ditaruh trash bag aja. Kalau nanti kita mau buang-buang sampah tisu atau pampers gitu ya mams. Nah ini selanjutnya adalah tempat mandi bayi. Aku beli yang biasa aja karena yang aku lihat video-video tutorialnya bayinya juga nanti bakal dipegangin gitu mams kalau mandi. Oke, lanjut ke perlengkapan ibunya. Sebenarnya perlengkapan ibunya nggak banyak. Jadi yang pertama ini adalah Softex Maternity yang isinya 20 pads, ukurannya 45 cm, dipakainya nanti pada saat kita selesai bersalin ya mams. Selanjutnya ini ada juga minyak kutus-kutus. Sebenarnya ini aku pakai dari semenjak hamil karena ini memang ngaruh banget kalau misalnya aku lagi pegel-pegel. Cuma kekurangannya menurutku adalah di baunya aja mams, yang lainnya khasiatnya oke banget. Nah kalau yang ini adalah nipple cream untuk puting ibunya kalau misalnya puting ibunya lecet pada saat menyusui. Nah selanjutnya ini adalah nursing bra. Aku sebenarnya ada beli 4, yang 2 lagi aku udah coba dan pakai. Jadi aku beli ini yang ukurannya 42. Aku sengaja beli yang paling besar karena waktu itu aku kayak belum tahu nanti bakal segede apa. Dan untuk harganya ini murah ya mams. Jadi untuk harga segini tuh dipakainya enak dan nyaman kok. Oke, selanjutnya ini adalah baju tidur piyama gitu. Nah ini nanti dipakainya setelah kita melahirkan gitu mams. Jadi aku nanti kan belum tahu juga nanti melahirkannya di puskesmas, di bidan atau di dokter gitu. Jadi memang bajunya ini disiapin sengaja yang kemeja gini supaya nanti gampang untuk menyusui. Sebenarnya ini tuh ada celananya, tapi kita tuh nggak disaranin pakai celana. Kita disaraninnya pakai kayak sarung bawahannya atau rok gitu supaya gampang bolak-balik kamar mandi ya mams. Nah aku ini kurang tahu harganya karena ini aku tuh dikasih, tapi di online shop juga banyak kok mams. Nah yang ini tadi yang aku bilang sarung, yang coklat ini sarung gendongan gitu mams. Nah yang hijau ini sarung yang bisa kita pakai kalau misalnya kita habis melahirkan untuk bawahan. Nah ini tuh kado ya mams, jadi aku nggak beli. Cuma kalau mau beli itu harganya kalau nggak salah sekitar 30 ribuan gitu deh. Selanjutnya ini sebenarnya peralatan pada saat hamil, tapi aku masukin aja ya mams. Nah yang ini adalah Doppler, fungsinya untuk mendengar detak jantung bayi gitu. Nah ini di dalamnya tuh dipakein baterai. Terus aku juga sebenarnya beli kayak gel USG nya, nanti aku insert aja gambarnya ya mams. Nah selanjutnya ini adalah buku dari Dokter Meta, panduan lengkap merawat bayi usia 0-1 tahun. Karena ini adalah anak pertama dan orang tua nggak dampingin gitu mams, karena corona ini jadi nggak bisa terbang. Jadi buku ini sangat-sangat membantu banget untuk aku dan suami nanti gimana merawat baby. Nah di sini tuh ada juga isinya kayak seputaran mitos dan fakta yang kita tahu selama ini atau kita belum tahu tentang merawat bayi dan gejala-gejala kalau misalnya bayinya sakit apa gimana-gimana mams. Nah aku juga beli yang resep empasinya, cuma kalau yang buku resep empasi ini mungkin bisa dibeli nanti-nanti aja mams.
Nah, selanjutnya ini adalah tas untuk perlengkapan bayi gitu kalau misalnya kita pergi-pergi gitu ya. Ini aku sengaja beli yang warna biru supaya kalau yang nenteng bapaknya tuh tetap kece gitu ya mams. Dan di dalamnya tuh ini yang pertama slotnya itu ada tempat untuk simpan botol susu bayi. Nah ini tuh ada aluminiumnya gitu, jadi kemungkinan sih kayaknya bisa untuk menahan suhu dari susu atau asinya gitu ya mams. Terus ada juga kantungnya di bagian samping sisi kanan dan sisi kirinya. Nah ini untuk bagian dalamnya dia cukup luas gitu mams, dan di dalamnya juga ada ada kantung-kantung lagi untuk kita simpan-simpan barang. Nah kita juga bisa buka sebenarnya tasnya ini dari belakang kayak gini. Jadi kalau misalnya barang yang mau kita cari itu di bawah gitu, nah kita bisa bukanya dari belakang gini loh mams. Nah di samping sisi belakangnya ini juga masih ada tempat simpan barang juga. Dan si tas ini tuh bisa kita pakai 3 cara ya mams. Bisa dijadiin kayak ransel, bisa juga ditenteng kayak gini, ada tentengan kecilnya, atau digantung, dan bisa juga dibawa kayak gini. Jadi dia ada talinya lagi yang bisa kita sesuaikan mau dipanjangin atau dipendekin gitu mams. Nah oke, yang terakhir ini adalah box bayi. Jadi sebenarnya aku dan suami itu juga awalnya bingung, kita mau juga babynya tidur deket kita, tapi kita takut kayak kitanya tuh tidurnya lasa atau lasa itu pecicilan gitu. Jadi kita putuskan beli box bayi yang second aja. Jadi di box bayinya ini tuh udah ada kelambunya, terus ada juga kayak tempat kalau misalnya kita mau ganti popok bayinya gitu ya mams. Terus di bagian ujungnya juga ada storage gini, tempat penyimpanan kalau misalnya kita mau simpan popok atau simpan tisu basah, tisu kering, dan minyak-minyakan dari babynya gitu. Jadi kalau misalnya mams mau cari box bayi cuma budgetnya terbatas, nah bisa kayak aku cari yang second dulu, tapi memang harus teliti dan hati-hati gitu supaya walaupun barangnya second, kita juga masih dapat kualitasnya yang oke ya mams. Oh ya mams, yang terakhir sebenarnya aku masih ada satu barang lagi yang belum nyampe, yaitu pompa ASI. Pompa ASInya mereknya dari Gabak. Nanti aku bakal review sendiri aja kayaknya pompa ASInya kalau pompa ASInya udah dateng. Oke mams, sekian aja video perlengkapan belanja untuk bayi dan untuk ibu kali ini. Semoga video ini membantu, dan kalau kalian ada rekomendasi lagi aku bakal bikin video apa, kalian bisa komen di bawah ya. Sampai ketemu di videoku selanjutnya, bye.